Jurnal eliminasinya bukan ke COGS, tapi ke inventory. Ini artinya inventory harus diturunin lagi. Tuh, sebesar margin yang di 2018 tadi belum juga terrealisasi. Oke. Jadi kalau misalnya memang belum terjual juga, jurnalnya adalah investment in S, NCI pada inventory. Tuh. Dan sampai dia terjual, baru akan kita rilis ke COGS. Sudah tidak perlu lagi menyesuaikan angka inventory. Oke, kira-kira seperti itu untuk latihan 6. Ya. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat workbook. Saya sudah memberikan template di Google Classroom. Silakan dilihat dan di-download. Sebagai pengantar, kita akan mengerjakan terlebih dahulu soal di buku BIMS, yaitu problem 57. Problem 57, jadi silakan kalian baca problem di BIMS. Nah, ini pertemuan terakhir kita ya, pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Jadi saya juga ingin kalian lebih banyak yang mengerjakan gitu ya. Kalian akan melihat nanti soalnya cukup berbeda dengan yang biasanya. Nanti silakan dibaca dengan lebih jelas. Saya akan memandu. Jadi hari ini kayak sesi lab gitu. Kalian yang mengerjakan, saya memandu saja. Jadi tidak akan seperti sesi di pertemuan kelima, di mana saya buka workbook-nya, lalu saya menerangkan sambil saya mengisi Excel-nya. Nah, untuk memperbanyak peran aktif kalian dalam mengerjakan, kita akan lakukan ini seperti sesi latihan biasa, gitu. Tadi ada beberapa yang kesulitan tampaknya ketika join di sini, maka saya akan berikan panduan di ini saja ya, di WhatsApp grup ya. Jadi sambil kalian mengerjakan, saya akan berikan panduan seperti biasa. Saya ketik. Ini juga kalian supaya punya recordnya kira-kira apa yang didiskusikan selama mengerjakan latihan tersebut. Ketika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan juga lewat WhatsApp grup tersebut. Oh iya, rencananya saya akan mengadakan kuis di hari Sabtu. Jam 2. Kira-kira bagaimana? Siap, Bu. Insya Allah, ya? Bu. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, soal kuisnya ini saya terangkan sekarang supaya saya nggak lupa. Saya takutnya nanti lupa karena keasikan memandu kalian mengerjakan latihan. Kuisnya ini ada 2 soal. 2 soal. Soal pertama adalah konsolidasi tahun kedua menggunakan cost method. Itu ya. Kalian ujiannya Selasa minggu depan kan? Iya, Selasa minggu depan ya? Ujian AKL. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, berarti harusnya sudah sangat jago bikin konsolidasi ini di akhir minggu ini ya. Jadi soal kuis pertama adalah menyiapkan konsolidasi. Jadi kalau saya bilang menyiapkan konsolidasi artinya sudah lengkap. Mulai dari ngitung income from investment, lalu ngitung saldo investasi gitu ya. Lalu bikin jurnal eliminasi lengkap sampai memasukkannya ke dalam kertas kerja. Nah, itu soal pertama. Soal kedua adalah terkait intercompany transaction, yaitu transaksi persediaan. Nah, ini cuma disuruh bikin sampai jurnal eliminasi saja. Tidak sampai mengisi kertas kerja. Metodenya metode equity. Tuh. Oke? Itu kira-kira untuk kuisnya. Jadi 2 soal, waktunya 2 jam. Oke, sebelum saya tutup sesi dengan Google Meet ini, apakah ada pertanyaan? Bu, yang workbook ini soalnya dari mana, Bu? Workbook ini yang di template ya? Iya. Yang 57 itu dari buku BIMS. Saya sudah pernah memberikan buku BIMS kan di Google Classroom ya. Sudah pernah belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah pernah Iya, saya berikan? sudah. Nah, iya, dari buku BIMS chapter 5. Problem 57. Itu di situ. Oke. Teknisnya nanti saya akan pandu lewat WhatsApp guru, jadi jangan khawatir. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan lagi nggak terkait dengan materi sebelumnya? Lalu mungkin ada yang masih bingung dan lain sebagainya.
Karena mungkin akan lebih enak kalau dijelaskan secara langsung. Mau tanya, Bu. Silakan, Siska, silakan. Jadi Bu, kan di soal kasus nomor 3 itu, waktu mau mencari nilai dari return earning si parents, kan ada di bagian dari laba dari anak sama kalau berdasarkan pelajaran dari TM sebelumnya ada untuk mencarinya itu dimasukin dividen income-nya, Bu. Nah, tapi semalam aku lihat pembahasan dari teman-teman kelas lain, Bu. Katanya waktu tentiran katanya itu di ini, Bu, dividen income-nya nggak dimasukin karena udah dianggap sebagai bagian dari laba. Bagian laba parent. Enggak, laba dari anak, Bu. Jadi nggak ngitung 2 kali maksudnya, Bu. Untuk mencari Return earning yang awal itu, Bu, awal punya parent. Return earning awalnya parent. Iya. Oke. Coba saya lihat ya. Ini terkait dengan kasus 3 ya minggu lalu ya. Soal kasus 3 enggak minggu lalu, Bu. Apa, Bu? Minggu sebelumnya lagi ya, minggu sebelumnya lagi. Oh, minggu ini, Bu. Hah? Apa sih? Yang chapter 4 kasus nomor 3-nya, Bu. Chapter 4 kasus nomor 3 atau latihan 3? Kasus, Bu. Oh, kita baru mau bahas maksudnya nih. Iya, Bu. Oh, yang baru mau kita bahas. Oke. Kamu sudah terdepan dan terpercaya sih, Siska nih. Saya semalam ngerjain ya, Bu. Sekalian ngerjain soal UTS, Bu. Soal UTS sama. Kasus 3. Kita akan lihat sama-sama nanti ya. Oke? Oke, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kalau memang kasusnya seperti itu ya tidak perlu dimasukkan. Kalau memang sudah pakai income dari si subsidiary kan. Jadi dividennya tidak perlu dimasukkan lagi. Tapi ingat, kalau dia pakai cost method, misalnya dia mencatat dividen income, ya si parent akan mengakui dividen income tersebut sebagai bagian dari return earning-nya dia, Siska. Karena ketika dia pakai cost method, si parent kan tidak pernah mengakui laba yang diumumkan oleh subsidiary, ya kan? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Berarti itu ya, Bu. Jawabannya tergantung metodenya. Dia pakai cost-nya atau ekuitasnya. Betul. Kalau si parent ini mencatatnya dengan cost method, tentu saja yang diakui hanya dividen yang dibagikan. Maka selain dia mencatat laba dia yang tersendiri untuk periode tersebut, dia akan tambah dengan dividen income yang dari si anak. Gitu. Nanti didapatkan keseluruhannya berapa. Dikurangi dengan dividennya yang dibagikan parent. Baru nanti bisa dihitung berapa RE akhirnya si parent. Tapi seandainya si parent ini menggunakan equity method, nah berarti laba dari subsidiary yang diakui adalah yang diumumkan, kan? Dikalikan dengan persentase kepemilikannya dia, dan ingat, dikurangi dengan segala macam amortisasi. Serta kalau misalnya ada transaksi inventory, ya dikurangi unrealized profit. Gitu. Memang lebih rumit ya kalau pakai equity method. Karena ketika si parent menggunakan equity method, dia harus selalu keep up dengan perubahan ekuitasnya si subsidiary tersebut yang disebabkan oleh banyak hal. Kan perubahan ekuitas itu bukan hanya dari laba dan dividen gitu ya, tapi juga kalau misalnya ternyata nilai asetnya secara buku berbeda dari nilai wajarnya, maka nanti akan ada amortisasi yang diakui juga. Tuh. Lalu seandainya ada unrealized profit sebagai akibat dari adanya intercompany transaction, itu juga akan di-adjust sama si parent di jurnal equity methodnya si parent. Tuh. Maka ketika kalian mempelajari ini di sesi 2 dan 3, kalau nggak salah ya, sesi 2 itu kan basic mengenai cost method dan equity method. Sesi 3 itu sudah masuk ke adanya yang transaksi jual beli antar afiliasi, ya kan? Nah, di jurnal yang basic
terkait dengan equity method, kalian sudah mempelajari bahwa kalau ada amortisasi, gimana jurnal yang dibikin sama parent. Tuh. Entah itu jurnalnya investment pada income atau income pada investment. Kita lihat di sini ada saldo income yang terlibat di situ kan. Nah, maka ini benar-benar akan nanti mempengaruhi berapa laba yang dicatat si parent dari investornya atau dari subsidiary-nya. Begitu pula juga kalau ada intercompany transaction berupa jual beli persediaan. Ya. Apabila ternyata tidak terjual semua oleh si pihak yang pembelinya atau transaksinya dianggap belum selesai, nanti kan ketika si parent memakai equity method atau si investor pakai equity method, dia akan catat income from investment pada investment untuk menunda pengakuan profit tersebut. Yang nilainya tergantung nanti dia pakai upstream atau downstream. Kalau downstream dia akui semuanya, kalau upstream dia akui sesuai kepemilikannya saja. Itu nanti ketika sudah terjual, dia balik jurnal tersebut. Jadi lihat ya, ada beberapa transaksi yang memang bisa mempengaruhi saldo income from investment ketika si parent atau investor menggunakan equity method. Tapi ketika si investor atau parent hanya menggunakan cost method, satu-satunya yang dicatat ya dividen income saja. Amortisasi dia tidak akan catat, lalu ketika ada unrealized profit dia juga tidak akan catat, gitu. Kira-kira seperti itu, Siska. Oke? Baik, Bu. Oke, gitu. Jadi dilihat si parent pakainya apa ya, cost atau equity method. Tapi kamu benar kalau sudah pakai equity method, ya laba aja, jangan lagi ditambahin dengan dividen karena nanti akan jadi double counting. Karena laba itu kan sudah mencakup dividen plus bagian yang tidak diberikan kepada shareholders. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan ditanyain nih. Ini pertemuan terakhir loh. Sebelum UTS. Bu, yang Ya. terkait tadi, yang misalnya nih dari sekarang tahun 2020, misalnya tahun 2019 terdapat unrealized, yang tadi nih unrealized-nya. Nah, di tahun 2020 ini unrealized-nya belum terjual juga. Nah, jurnal eliminasinya tadi gimana, Bu? Eliminasinya COGS diganti inventory aja. COGS digantiin inventory. Berarti inventory pada sales gitu, Bu? Enggak, jurnal yang pengakuan itu loh. Kalau jurnal itu tetapkan. Seandainya jurnal yang tadi sales, COGS dan inventory itu hanya ada apabila di tahun 2020 si pihak afiliasi tersebut kembali melakukan jual beli. Itu Kevin. Ya. Misalnya ini 2019, ini 2020 kan. 2019 kamu tahu ada unrealized profit, ya kan? Itu Iya, poinnya Bu. satu. Nah, di 2020 ini pertanyaannya ada penjualan lagi nggak antara si pihak afiliasi tersebut? Yang dari unrealized ini, yang dari unrealized 2019 ini tidak ada dijual lagi gitu, Bu. Belum terjual di 2020. Belum terjual. Kalau belum terjual berarti jurnal yang tadi untuk mengakui unrealized profit yang di-deferred, berarti yang investasi NCI pada COGS, itu COGS-nya kamu ganti dengan inventory. Oh, baik, Bu. Nah, sementara jurnal yang tadi menghapuskan sales, itu hanya akan dilakukan apabila di tahun 2020 si pihak afiliasi ini melakukan jual beli lagi. Jadi transaksi baru. Oh, oke, Bu. Kasih ya, Bu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kapan kita harus melakukan penjurnalan sales, COGS pada inventory itu kalau di tahun atau di periode yang bersangkutan si pihak afiliasi ini melakukan transaksi jual beli inventory. Tuh. Tapi seandainya kalau dari pertanyaan si Kevin tadi di 2020 tidak ada penjualan sama sekali ya antar pihak afiliasi itu baik oleh parent maupun subsidiary dan yang dibeli di tahun 2019 belum juga terjual di 2020 ya, maka jurnal yang dibuat hanya satu, yaitu jurnal yang tadi yang awalnya kita mengakui unrealized profit jadi tidak boleh diakui kan. Kita bikin jurnal penyesuaian, namanya jurnal penyesuaian yang isinya adalah investasi NCI pada inventory. Gitu. Kan berarti angka inventory-nya kalau belum terjual masih overstated nih. Masih overstated sebesar unrealized gain-nya. Oleh sebab itu kita harus turunkan. Nah, di tahun 2021 misalnya belum terjual juga, jurnalnya sama persis seperti yang tadi di 2020. Investment NCI pada inventory. Nah, misalnya di 2022 terjual, maka jurnalnya di 2022 adalah investment NCI pada COGS. Gitu, ya.
Kurang lebih begitu. Cukup jelas ya, Kevin? Sudah, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, yang lain? Bagaimana? Oke. Baik, kalau so far tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup sesi ini. Kita akan langsung lanjutkan lewat WhatsApp group. Terima kasih atas kehadirannya di Google Meet. Sampai bertemu kembali di sesi WhatsApp group.